Aktris Nikita Mirzani menuangkan keresahannya atas tuntutan jaksa penuntut umum kepada dirinya ke dalam isi nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 16 Oktober 2025. Nikita menjalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi dalam kasus dugaan pemerasan melalui ITE dan tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Dalam pledoinya, Nikita Mirzani menganggap tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara jika tak bisa bayar denda dari jaksa adalah tidak didasari oleh fakta persidangan. Wanita yang akrab disapa Niki itu merasa bahwa fakta dalam persidangan seharusnya tidak membuat ia dituntut selama 11 tahun penjara. Perkara perdata nomor 260 PDP G2025 PNJTZ. Kak Niki siap Kak buat baca pledoinya Kak? Siap. Kak Niki banyak yang mengatasnamakan Kak Niki ini sumbangan gimana Kalau tuh mau Kak? support pakai doa aja, nggak usah minta yang lain. Sampai Awas, Kalimantan hati-hati juga ya. murah Kak. Oh, ada tiang. Kan? Yuk, Balik dong. Berarti nggak suka ya Kak kalau mengatasnamakan pakai nama biaya-biaya gitu ya Kak? Kalau mau support pakai doa cukup. Kan nominal uangnya juga kan? Nominal uangnya juga kan? Ami, menyala amiku. Ami, kaniki. Kaniki. Kaniki, semangat. Kita pakai ini dulu. Mungkin hari ini pakai hijab di mana? Kak Niki. Bentar, apa yang ingin disampaikan nanti? Terima kasih supportnya. Terima kasih, Ami. Denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Bahwa perlu untuk saya sampaikan kembali, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys yang ingin bertemu dengan saya karena produknya telah direview jelek-jelek oleh Dr. Samira atau Dr. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga antara Dr. Okti, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp seperti yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya, fakta lain terkait adanya permintaan tolong Reza Gladys juga terbukti berdasarkan chattingan WhatsApp antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tertanggal 14 Oktober 2024. Di dalam percakapan itu terlihat dengan jelas bahwa Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Reza Gladys terlibat yang selalu aktif dalam melakukan komunikasi dengan Ismail Marzuki. Reza Gladys juga bahkan melakukan tawar-menawar yang wajar dan pada akhirnya mencapai kesepakatan harga dengan Ismail Marzuki. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada rasa takut dalam diri Reza Gladys selama berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Yang ada hanyalah proses bisnis yang normal dan terjadi atas dasar kesadaran penuh dari Reza Gladys. Bahwa fakta di persidangan secara terang benderang menunjukkan adanya komunikasi dan negosiasi bisnis harga antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki, di mana nominal awal yang disebutkan Ismail Marzuki atas permintaan Reza Gladys adalah sebesar 5 miliar, kemudian ditawar oleh Reza Gladys dengan minta menjadi 4 miliar. Penawaran itu juga dilakukan oleh Reza Gladys berkomunikasi dengan Autobam Mufid dan hasilnya antara Ismail Marzuki dan Reza Gladys menyepakati nilai harga sebesar 4 miliar.
Sehingga dengan fakta ini maka membuktikan secara jelas bahwa hubungan antara Reza Gladys dengan Ismail Marzuki merupakan hubungan para pihak dalam kontraktual bisnis yang bersifat komersial dan setara atau equal. Terlebih lagi, Reza Gladys dan Autobah Mufid dalam persidangan ini dengan tegas dan jelas mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki. Bahwa dengan fakta tersebut maka kesimpulan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang mengatakan Reza Gladys terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar kepada Ismail Marzuki terbukti merupakan kesimpulan yang bohong dan membangun rekayasa fakta hukum. Padahal jelas dan tegas Reza Gladys dan Autobah Mufid dalam persidangan ini mengatakan pemberian uang itu karena sudah disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya dengan Ismail Marzuki. Fakta ini sudah terungkap di persidangan dan juga beredar luas dalam video yang ada di media sosial. Mana mungkin Reza Gladys merasa terpaksa atau terancam memberikan uang kepada Ismail Marzuki, tapi mengatakan nanti ingetin aku lagi ya kalau udah 1 tahun. Mana ada orang sehat atau pikirannya mau diingatkan kembali untuk diancam, dipaksa atau diperas uangnya. Hanya orang bodoh yang mau mengingatkan kembali, mau diancam, dipaksa, diperas untuk memberikan uang setelah 1 tahun kemudian. Berdasarkan hal itu, terbukti tuntutan jaksa penuntut umum merupakan tuntutan yang sehingga haruslah ditolak oleh Bapak Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan saya dipenjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar adalah tuntutan yang mengandung kebencian, sakit hati, dan dendam pribadi. Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi, karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, maaf saya nggak tahu namanya tapi yang badannya gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini, "Oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya." Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat "oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya" yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi yang badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan lebih condong mengedepankan kesewenang-wenangan yang dimiliki jaksa penuntut umum. Bahwa perdebatan demi perdebatan yang terjadi di ruang sidang bukan lagi diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tapi perdebatan yang terjadi di ruang sidang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk perbuatan yang tidak sopan. Saya katakan di sini, saya bukan seperti orang lain yang bisa diatur-atur oleh jaksa, dan saya juga bukan orang yang bisa mengikuti apa keinginan jaksa dari penuntut umum seperti yang selama ini dilakukan jaksa. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Oh ya, maaf. Lucu terus. Jangan lupa subscribe ya.